penting untuk diketahui bahwa takbiran pada hari raya Idul Adha itu tidak hanya disunahkan pada malam hari raya saja, tapi juga disunahkan pada hari-hari yang lain. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, Bismillahirrahmanirrahim, wa takbiru ala kismaini. Takbiran itu ada dua macam, mursalin wa huwa ma la yakunu akibah sholatin. Yang pertama takbir mursal. Takbir mursal ini takbiran yang tidak dilakukan setelah sholat. Wa muqayyadin wa huwa ma yakunu akibaha. Yang kedua adalah takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad ini takbiran yang dilakukan setelah sholat. Jadi takbiran ada dua macam. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Wa bada'al musannifu bil awali faqala. Kemudian musannif menjelaskan takbiran yang pertama, takbir mursal, yaitu wa yukabbiru nadban kulun min zakarin wa unsan wa hadirin wa musafirin fil manazili wa turuqi wal masajidi wal aswaqi. Disunnahkan untuk takbiran setiap dari laki-laki dan perempuan, orang yang berada di rumah dan orang yang berada di perjalanan, dilakukan di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid dan di pasar-pasar. Jadi disunahkan takbiran bagi baik laki-laki ataupun perempuan, bisa dilakukan di rumah atau di perjalanan, di dalam rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid dan di pasar-pasar. Mulai kapan kesunahan takbir ini? Min ghurubi syamsi min lailatil aidi aidil fitri wal adha, di sarahnya. Jadi mulai kesunahan takbir ini mulai tenggelamnya matahari pada malam hari raya, mulai maghrib sudah ditetapkan hari raya, itu mulai sunnah melakukan takbiran. Wa yastamiru hadza takbiru ila ayat khulal imamu fi sholati lil aidi. Dan kesunahan takbir ini terus sampai paginya, sampai imam memasuki untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kesunahan takbiran ini mulai malam, mulai maghrib sampai pagi imam melakukan salat Idul Fitri. Itu terus untuk melakukan takbiran, terus disunahkan untuk melakukan takbiran. Di dalam kitab Al-Bajurinya dijelaskan, wa yusannu raf'u shauti bitakbiri, disunnahkan untuk mengeraskan suara saat takbiran. Li'anna fi raf'i shauti idhara syiaril aidi, karena mengeraskan suara saat takbiran itu menampakkan syiar hari raya. Lakinil mar'atu la tarfa'u sautaha bi hadratir rijalil ajanibi, tetapi bagi wanita tidak boleh mengeraskan suaranya ketika ada laki-laki yang lain, bukan suaminya dan bukan mahramnya. Jadi disunahkan takbiran ini dengan suara keras, kecuali bagi wanita ketika ada laki-laki lain, artinya bukan suaminya dan bukan mahramnya. Ketika di hadapan mahram atau suaminya maka diperbolehkan dengan suara yang keras. Jadi itu ya, disunahkan mulai malam sampai pagi dengan suara yang keras. Nah, kesunahan ini perlu diketahui, kesunahan ini dengan suaranya sendiri, bukan dengan memutar MP3 ya. Kalau sekarang kan banyak memutar MP3 atau YouTube dengan suara yang jedak-jeduk, juga-juga di jalan. Nah, itu tidak disunahkan. Sunnahnya itu dengan suaranya sendiri, dengan mulutnya, bukan memutar MP3. Summa syara'a fi takbiril muqayyati faqala. Kemudian penjelasan tentang takbir yang kedua, takbir muqayyad. Wa yukabbiru fi idil adha khalfas sholawati al-mafrudati min mu'adatin wa fa'idatin wa kadza khalfa ratibatin wa naflin mutlaqin wa sholati janazatin. Kemudian penjelasan tentang takbir muqayyad adalah takbir muqayyad ini disunahkan pada hari raya Idul Adha setelah melakukan sholat fardu, baik sholat ada atau sholat qadha. Begitu juga disunahkan setelah sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, setelah sholat sunnah mutlak, dan setelah sholat janazah. Ini takbiran-takbiran yang disunahkan setelah melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat janazah. Nah, takbiran ini dengan suara keras atau lirih di dalam kitab Al-Bajurinya, ai biraf'i shautin li'annahu syi'aru tilkal awqati. Nah, takbiran ini ternyata juga disunahkan dengan suara yang keras, karena takbiran ini merupakan syiar pada waktu itu. Mulainya, lalu waktunya takbiran ini mulai kapan?
min subahi yaumi arafata ila asri min akhiri ayami tasriki. Kesunatan takbiran ini mulai subuhnya hari Arafah sampai asarnya akhir hari tasrik. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah pagi, kalau di Indonesia besok ini mulai hari Ahad pagi. Hari Ahad mulai subuh, mulai setelah qobliyah subuh itu sudah disunnahkan untuk takbiran, takbir muqayyad ini sampai akhirnya hari tasrik, sampai 13 Dzulhijjah sore. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah pagi setelah subuh, waktu subuh sampai akhirnya asar pada hari tasrek tanggal 13 Dzulhijjah. Wasiqatu takbiri, kemudian lafaz-lafaz takbirannya seperti apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah saddaqa wa'dah wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini lafaz-lafaz takbirannya. Jadi intinya apa? Intinya takbiran itu ada dua macam. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mursal ini takbiran yang disunnahkan pada malam hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, mulai maghrib, mulai masuk maghrib sampai pagi imam melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Disunnahkan di jalan-jalan, di rumah-rumah, atau di pasar atau di tempat lain dengan suara keras. Kecuali wanita, ketika ada laki-laki lain tidak disunnahkan suara keras. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbiran muqayyad ini takbiran yang disunnahkan setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah atau sholat jenazah. Nah, mulai disunnahkannya sejak subuh pada hari Arafah 9 Dzulhijjah sampai habisnya hari tasrek 13 Dzulhijjah sore. Nah, itulah penjelasan pembagian tentang takbiran yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, juga di dalam kitab Al-Bajurinya. Wallahu a'lamu bishawab.